Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiardianti, Prodi Administrasi Publik, semester 2A. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu Education Super System. Nah, di sini pengertian Education Super System adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc terhadap data, model, sebuah keputusan orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Adanya DSS ini mampu membantu perusahaan memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur dan tidak terstruktur. Dan adapun karakteristik Education Super System. Berikut ini ada 5 karakteristik utama yang menentukan sebuah sistem termasuk sebagai DSS. 1. Mampu membantu proses pengambilan keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. 2. Memiliki intervensi mesin atau manusia, di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. 3. Mendukung sejumlah proses dan pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih struktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. 4. Mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara andal. 5. Memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan organisasi. Adapun komponen yang menyusun Education Super System. Sebagai sebuah alat yang mampu membantu perusahaan dalam memecahkan masalah, DSS mempunyai sejumlah komponen di dalamnya, antara lain 1. Data manajemen. Komponen ini mencangkup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. Database di komponen ini telah diatur oleh sebuah perangkat lunak atau software yang disebut dengan sistem database management. 2. Model manajemen. Manajemen model ini melibatkan model keuangan, manajemen statistikal, serta sejumlah modal kualitatif lain. Karenanya, adanya komponen ini membuat DSS dapat memberikan kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat lunak. 3. Communication. Melalui komponen ini, penggunaan DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Keempat, knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat yang lebih opsional. Alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Dan di sini juga ada 4 tahapan pada sistem Education Super System.
Yang pertama, fase inteligensi. Dalam fase ini, DSS akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase inteligensi pada DSS ini terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara kontinu atau secara intermiten. Sejumlah aktivitas yang termasuk pada fase ini adalah melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengklasifikasi masalah, serta menentukan kepemilikan dari sebuah masalah atau situasi. 2. Fase desain. Selanjutnya, di fase desain, DSS akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase ini terdapat pemahaman terkait masalah serta menguji solusi atau keputusan yang memang diyakini menjanjikan dan mampu mengatasi masalah. 3. Fase pilihan. Di tahap yang ketiga, yaitu fase pilihan, DSS akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap ini pula organisasi atau perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. 4. Fase implementasi. Terakhir, fase implementasi merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Fase tersebut akan terasa sulit untuk bisa didefinisikan sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis decision super system. Di sini jenis decision super system ada 3. Yang pertama, DSS pasif adalah sistem yang bisa membantu proses pengambilan keputusan tapi tidak bisa memberikan saran keputusan atau solusi yang tegas. DSS aktif adalah sistem yang membantu proses pengambilan keputusan dan bisa memberikan saran, keputusan, atau solusi yang tegas dan jelas. Ketiga, kooperatif. DSS adalah sistem yang bisa membantu proses pengambilan keputusan, namun saran keputusan atau solusi yang diberikan dapat dimodifikasi, dilengkapi, atau diperbaiki oleh pembuat keputusan. Jadi, memungkinkan untuk proses berulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi. Dan adapun tujuan decision super system. Tujuan decision super system terbagi menjadi 6. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. 3. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Yang keempat, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. Yang kelima, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Demikian dari saya. Sampai bertemu kembali di tugas selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.